Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, kembali kita berjumpa di Jejak Semesta 65. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan perlindungannya kepada kita sekalian sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan kita sehari-hari dengan sebaik-baiknya. Saudara sekalian, kembali kita mengulas satu isu yang terkait dengan pencalonan Anies Baswedan di DKI Jakarta yang tentunya terkait dengan ini sudah ketiga kalinya, di mana pertama kita kembalinya Anies mencalonkan diri sebagai pasti ya sudah mendapat kepastian ketika PKB mendeklarasikan beliau 3 hari yang lalu sebagai calon gubernur DKI Jakarta. Kemudian besoknya tanggal 13 itu beliau hadir ya. Kemarin hadir langsung dalam acara penyerahan semacam rekomendasi dari DPW PKB DKI Jakarta dan menyampaikan pandangan-pandangannya secara singkat di acara tersebut. Saudara sekalian, tetapi diiringi dengan deklarasi itu, terutama deklarasi ketika Anies belum sempat hadir di DPW pada hari pertama di DPW PKB Jakarta, ada juga dikembangkan bahwa yang nanti usulan PKB salah satu ya akan mendampingi Anies, calon wakil gubernurnya Anies itu adalah Kaisang Pangarep, anak bungsunya Presiden Jokowi yang juga sebagai ketua umum PSI. Saudara sekalian, tetapi isu tentang ini kan entah bercanda atau tidak kan, atau gimmick atau tidak, itu kan sudah pernah dilontarkan beberapa waktu yang lalu, bahkan 2 minggu yang lalu oleh Kaisang sendiri bahwa dia mau calon di DKI kalau mendampingi atau diduetkan dengan Anies Baswedan. Dan saudara sekalian, bola itu kemudian isu itu kemudian menjadi pembahasan di berbagai media dan pengamat politik, bahkan ada yang positif, ada yang negatif menanggapinya. Tetapi dari Anies sendiri secara tegas mengatakan untuk calon gubernur belum ada yang dibahas. Belum ada yang dibahas. Oleh karena itu, saudara sekalian, mari kita coba memperhatikan berbagai pembahasan informasi dari kalangan pakar maupun partai politik sendiri, termasuk menanggapi isu ini dari mulutnya Pak Anies Baswedan sendiri. Tentunya juga kenapa Anies menjadi begitu banyak peminat, orang-orang ingin berpasangan dengannya atau partai-partai ingin endorse-nya, terkecuali partai penguasa yang semacam balas dendam terhadap Anies karena Anies berkonsultasi kemarin melawan mereka. Nah, yang mencoba untuk membangun poros sendiri. Namun dari seluruh pengamat politik yang mengomentar tentang majunya Anies kembali DKI Jakarta mengatakan memang, dan dukungan seakan-akan berbagai macam partai memberi dukungan dan masyarakat Jakarta berbondong-bondong memberi dukungan terhadap Anies itu karena memang juga Anies ini dianggap sukses pada periode pertama membangun Jakarta, yang kedua pemihakannya luar biasa terhadap kaum mustadafin tanpa harus mengganggu mereka yang terlanjur besar, membangun banyak fasilitas dan tentu mendapat dukungan yang luar biasa dari rakyat Jakarta. Dan rakyat Jakarta minta dia kembali ke memimpin Jakarta dan memiliki elektabilitas survei yang paling tertinggi dari rata-rata. Bahkan ada seperti Henry Satria mengatakan bahwa kalaupun kelompok penguasa menyodorkan Ridwan Kamil pasang dengan siapa saja, kemudian mencoba untuk menyaingi Anies agak sulit karena survei Anies terlalu tinggi. Demikian juga dikatakan oleh Gunarto Wijaya maupun Burhanuddin Muhtadi dan lain sebagainya. Nah, mari kita perhatikan video-video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ngobrol apa nih? Ya, langsung aja nih Pak, kita Pak. Gimana nih Pak komunikasinya sama PDI? PDI kan dari kemarin dan hari ini juga udah ngomong lagi ya Pak, kalau misalnya udah dibawa juga namanya. Lalu kemudian komunikasinya sejauh ini ada yang udah komunikasinya intensif dengan teman-teman di PDI Perjuangan, dan kami menghargai sekali kepercayaan yang disampaikan. Kita menginginkan Jakarta yang maju, Jakarta yang setara, di mana yang lemah, yang kecil dibesarkan, yang lemah dikuatkan, dan itulah yang menjadi dasar kebersamaan. Jadi
kami mengapresiasi sekali, proses masih jalan, kita lihat nanti seperti apa. Ini nanti akan ke partai mana lagi? Kemarin kan udah ke PKB, nanti kemana lagi Pak? Kita lihat nanti, ini kan sebetulnya proses masih sampai Agustus ya, jadi masih agak panjang. Komunikasi jalan terus dengan semuanya, sambil kita lihat perkembangannya. Pak, kemarin PDIP kan juga menyebut ini akan lebih baik lagi kalau Bapak berpasangan dengan kader dari PDIP sendiri, Pak. Nah, ini dari Pak bagaimana tanggapannya, Pak? Jadi begini, semua nama yang disebut sebagai potensi pasangan itu belum dibahas sama sekali. Jadi tidak usah ada spekulasi pembahasan nama siapapun juga, karena belum dibahas. Karena itu nggak usah rame tentang namaan. Hampir tiap hari datang warga ke tempat kami. Hampir tiap hari. Dari berbagai tempat. Dan semua datang, yang datang siapa yang lemah, yang kecil. Apa sih yang mereka sampaikan Pak? Mereka mengeluhkan banyak hal ya, terutama terkait. Tapi Mas Burhan, kalau Mas Burhan melihat bagaimana dengan ada wacana menduetkan Anies dan juga Kaisang di DKI Jakarta? Saya kira bukan sekedar wacana ya, tetapi sudah menjadi semacam langkah politik konkret, dan itu sudah disampaikan oleh Ketua PKB tingkat DKI Jakarta, Astiala Ilyas. Jadi saya membaca ini bukan sekedar omon-omon, tapi sudah ada gerakan konkret untuk menjodohkan Anies dengan Mas Kaisang. Dan Anies sendiri kalau kita tanya responnya terhadap kemungkinan untuk menjodohkan dirinya dengan Kaisang, itu kalau kita baca statement beliau, itu sepertinya membuka opsi juga untuk berpasangan dengan Mas Kaisang. Pernyataan yang beliau sampaikan kemarin itu menunjukkan bahwa Mas Anies tidak langsung menolak opsi untuk mendapatkan pasangan politik di Pilkada DKI Jakarta dengan Mas Kaisang. Jadi memang ada semacam simbiosis mutualisme antara Anies dengan Kaisang, meskipun secara empirik belum tentu pasangan ini berjodoh. Jadi jangan-jangan senyawanya negatif. Tetapi di tingkat elit setidaknya ada semacam simbiosis mutualisme. Satu, Anies tidak punya partai. Jadi Anies membutuhkan satu kendaraan politik untuk bisa berlayar di Pilkada DKI 2024. Dan PSI memiliki 8 kursi di DKI Jakarta. Yang kedua, dengan munculnya wacana Anies Kaisang dari PKB, maka kekurangan kursi tadi makin mengecil, apalagi kalau misalnya ada partai lain yang juga punya keinginan untuk menjodohkan Anies dengan Kaisang. Sudah pasti bukan PDI Perjuangan, karena PDI Perjuangan masih punya persoalan yang belum selesai dengan keluarga besar Jokowi, hasil residu Pilpres. Tetapi kalau misalnya PKB dengan PSI berjodoh, itu setidaknya kekurangan untuk memenuhi minimal 20% itu makin mengecil. Jadi dari sisi itu sepertinya itu yang menjelaskan mengapa Mas Anies seperti membuka hati untuk berjodoh dengan Kaisang. Meskipun secara empirik ya, perjodohan ini belum tentu melahirkan senyawa positif. Karena bagaimanapun keduanya menguatkan narasi yang sangat bertolak belakang. Yang satu menguatkan narasi perubahan minimal di Pilpres. Meskipun di tingkat pilkada tentu narasinya harus dimodifikasi. Karena Anies bagian dari petahana. Sementara Mas Kaisang bagaimanapun representasi dari Pak Jokowi yang selama ini menarasikan keberlanjutan. Jadi memang tidak mudah menjodohkan dua